Prestasi Nina sebagai juara umum di SMPN, tempatnya belajar, telah menjadi bukti nyata betapa tekun dan gigihnya dia dalam menghadapi keterbatasan. Namun, cerita Nina tidak berhenti di sana. Ketika melangkah ke SMA favorit di Depok bersama sahabatnya, Nur Santi yang berasal dari keluarga kaya raya, Nina menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Bagaimana Nina mengelola waktunya untuk belajar, berorganisasi, dan menjalankan usaha di tengah keterbatasan? Bagaimana ia memanfaatkan dukungan Nur Santi tanpa kehilangan rasa mandiri yang selama ini menjadi kekuatannya? Semua itu menjadi bagian dari perjalanan Nina, yang tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Perjalanan Nina di SMA negeri ini akan diisi dengan penuh inspirasi baru akan dimulai. Strategi apa yang akan ia gunakan untuk mengubah kemiskinan menjadi pijakan menuju kesuksesan? Bagaimana ia membangun jaringan dan peluang tanpa kehilangan jati diri? Mari kita telusuri langkah-langkah kecil Nina yang penuh arti dan semangat luar biasa. Langit pagi itu cerah. Matahari tersenyum hangat menyambut hari pertama Nina di SMA favoritnya di Depok. Ayahnya dengan senyum bangga mengantar Nina menggunakan motor tuanya. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, tapi di dalam hati Nina ada semangat besar. Ia tahu, kesempatan bersekolah di sini adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Nina melangkah pelan memasuki gerbang SMA negeri terfavorit di Depok. Hatinya berdebar, campuran antara kegembiraan dan kecemasan yang membuncah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang tak terlihat membebani bahunya. Teriakan riuh teman-teman yang berbicara tentang kehidupan mereka, cerita-cerita tentang liburan di luar negeri, gadget terbaru, dan pelajaran les yang mahal, semakin menambah kesan asing di hatinya. Di antara mereka, Nina merasa seperti bukan bagian dari dunia ini. Setibanya di gerbang sekolah, matanya sempat berkilat-kilat melihat teman-teman barunya. Seragam mereka rapi, sepatu mengkilap, dan beberapa bahkan turun dari mobil mewah. Namun, Nina menepis rasa ragu yang sempat menyelusup. "Aku di sini bukan untuk berlomba-lomba dalam hal materi," bisiknya kepada diri sendiri. Awalnya semuanya berjalan biasa saja. Namun perlahan Nina mulai merasakan tatapan berbeda dari teman-temannya. Bisik-bisik pelan sering terdengar saat ia lewat. "Itu yang diantar ojek, ya?" "Iya," katanya, "itu bapaknya." Tatapan mereka tak lagi bersahabat. Beberapa teman yang awalnya menyapanya kini mulai menjauh. Di dalam kelas, Nina duduk di pojok, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat bagaimana di SMP dulu ia dihormati dan dikagumi. Namun di sini, prestasi seolah bukan hal yang cukup. Perasaan Nina terbelah antara rasa bangga pada diri sendiri dan rasa malu yang mulai tumbuh karena perlakuan teman-temannya. Kenapa mereka memperlakukan aku begini? Bukankah aku sama seperti mereka? Aku punya mimpi, aku punya semangat. Tapi kenapa hanya karena ayahku seorang ojek, mereka menjauh? Apa salah jika aku datang dari keluarga sederhana? Setiap malam, saat berbaring di tempat tidur, pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya. Apakah aku salah masuk sekolah ini? Apakah mereka akan selalu memandangku rendah? Aku ingin berteman, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jika hanya karena aku tidak punya sepatu baru atau mobil mewah, apakah aku pantas dijauhi? Tetesan air mata seringkali membasahi bantalnya. Tapi Nina tahu, menyerah bukan pilihan. "Aku tidak boleh lemah," katanya dalam hati. Ia mencoba mencari kekuatan dalam doa, berharap suatu saat nanti teman-temannya akan melihat dirinya apa adanya, bukan dari latar belakang keluarganya. Hari-hari itu terasa berat, tapi Nina bertekad. Ia tahu ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, semangat dan kecerdasannya. Meski hati terpukul, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus maju. "Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang ojek." Malam itu suasana di rumah terasa sunyi. Hanya suara hembusan angin yang terdengar dari jendela. Nina duduk di sudut kamar, menangis tanpa suara. Hatinya berat. Dunia seakan terasa tak adil. Semua tekanan yang dia hadapi di sekolah membanjirinya, memaksanya untuk merasakan perbedaan yang mencolok antara dirinya dan teman-temannya yang tampak sempurna.
Ia merasa seperti terasingkan, seolah keberadaannya tak lebih dari sekadar bayangan di tengah gemerlap cahaya kemewahan orang lain. Tanpa sengaja, ayahnya mendengar isakan kecil dari balik pintu kamar. Dengan hati-hati, ayahnya membuka pintu, melihat Nina yang sedang duduk di tepi tempat tidur dengan wajah tertunduk. Dia tahu pasti ada yang mengganggu putrinya, meski Nina berusaha keras untuk menyembunyikannya. Nina buru-buru mengusap air matanya. Ia tak ingin ayahnya tahu bahwa ia tengah terluka. Nina tidak ingin menambah beban di hati ayahnya yang sudah berjuang keras untuknya, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik meski dalam keterbatasan. Namun, meski berusaha keras, Nina tidak bisa menyembunyikan mata merahnya yang basah oleh air mata. Ayahnya duduk di samping Nina, menatapnya dengan lembut. "Bagaimana kabarnya di sekolah, Nak?" tanya ayahnya dengan suara yang penuh perhatian. "Baik, Pak," jawab Nina pelan, berusaha tersenyum, meski hati dan pikirannya jauh dari kata baik. "Biasa aja, nggak ada yang istimewa." Ayahnya mengangguk perlahan, menyadari bahwa Nina sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kamu sudah semakin dewasa, Nak." Nina hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaannya. Ayahnya menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan, "Dengar, Nina, pada dasarnya setiap manusia itu terlahir sama. Jika kamu melihat orang kaya atau kurang beruntung, itu bukan berarti keadaan itu akan terjadi selamanya. Hidup ini penuh dengan kemungkinan, tergantung bagaimana kita menyikapinya." Ayahnya melanjutkan dengan suara lembut namun penuh makna. "Manusia tidak bisa memilih siapa orang tuanya, tidak bisa memilih untuk jadi kaya atau miskin. Jadi, terimalah apa adanya, ikhlaskan hatimu dengan takdir yang Allah berikan. Tapi ingat, masa depanmu tergantung pada apa yang kamu perjuangkan. Jangan biarkan keadaan menentukan jalanmu. Perjuangan bukan berarti kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi bagaimana kamu menyeimbangkan pola pikir dan keinginanmu terhadap rasa syukur kamu kepada Allah dan berbuat baik kepada banyak orang. Maka pintu dari berbagai penjuru dunia dan pintu dari langit akan terbuka lebar menghampirimu. Jika kamu pikir kerja keras akan menjadi sukses, tukang batu adalah contoh pekerja keras, tapi mereka tidak kaya atau sukses. Hidup ini permainan. Jika kamu ingin menang dengan sukses, ikuti aturan agama Allah, maka Allah menuntunmu untuk mendapatkan semua keinginan baikmu. Dan kamu akan banyak kecewa jika kamu ikuti permainan yang diciptakan manusia." Sejenak ayahnya terdiam, menatap Nina yang mendengarkan dengan seksama. Banyak teman-teman ayah yang dulu kaya raya, sekarang hidupnya jatuh miskin. Sebaliknya, ada yang dulu serba kekurangan, namun kini hidup lebih baik karena mereka tahu bagaimana menggunakan nikmat yang Allah beri, tambah ayahnya. Nina menunduk, meresapi setiap kata yang diucapkan ayahnya. Ayahnya kemudian menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kalau kamu ingin mengubah masa depanmu, fokuslah pada cita-citamu. Nak, jangan biarkan perlakuan orang lain yang tidak adil membuatmu lemah. Kalahkan mereka dengan prestasimu seperti yang sudah kamu lakukan waktu SMP dulu. Kesulitan dan masalah adalah ujian yang akan membuatmu bertambah kuat untuk mendapatkan cita-citamu dan teguh memegang prinsip atau komitmen yang sudah kamu buat sendiri." Ayahnya menarik napas panjang dan menatap Nina dengan penuh keyakinan. Meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Jangan habiskan waktu untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Buat langkah-langkah kecil yang bisa membuat lompatan besar di hidupmu. Jangan biarkan iri menghancurkan hatimu. Berbuatlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan dengan tulus. Berjuanglah tanpa henti, karena yang terpenting adalah doa dan usaha, sisanya tawakal. Serahkan semua kepada Allah. Allah selalu bersama kita, dan kamu tidak sendiri. Nak, ada bapak, ibu, dan adikmu, Anto, yang selalu mendukungmu. Kita akan selalu ada untukmu. Mendengar kata-kata ayahnya, hati Nina mendadak terasa lapang. Seakan ada beban berat yang terlepas dari pundaknya. Ia menatap ayahnya dengan mata yang kini lebih tenang, dan dengan suara pelan ia berkata, "Terima kasih, Pak. Aku akan ingat nasihat Bapak seumur hidupku." Ayahnya tersenyum lembut, menyentuh kepala Nina dengan penuh kasih. Malam itu, Nina merasa bahwa
apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah sendirian. Dengan semangat baru dan hati yang lebih tenang, Nina tahu dia bisa menghadapi apapun yang datang. Karena di balik segala kesulitan, ada cinta dan doa yang tak pernah berhenti menguatkannya. Sambil tiduran, mata Nina menatap atap langit-langit kamar yang sudah tampak rapuh. Matanya melirik tulisan dan gambar di lemari baju bututnya. Di sana terlihat poster kampus impian dan kata motivasi yang sejak dulu dibacanya ratusan kali untuk membangkitkan semangat mengejar cita-citanya. Kamu adalah pencipta kisah hidupmu sendiri. Tulislah bab demi bab dengan semangat dan keberanian. Jadilah dirimu sendiri sebagai tokoh utama dalam cerita suksesmu. Kendalikan masa depanmu oleh tanganmu sendiri, bukan oleh keadaan lingkungan atau orang sekitarmu. Sejenak Nina merenung. Benar kata Bapak, bisiknya lirih. Nina catat dalam buku harian nasihat ayahnya sebagai obat jika hatinya kembali goyah. Fokuslah pada cita-citamu, jangan biarkan perlakuan orang lain yang tidak adil membuatmu lemah. Kalahkan mereka dengan prestasimu, buat langkah-langkah kecil yang bisa membuat lompatan besar di hidupmu. Jangan biarkan iri menghancurkan hatimu. Ikhlaskan hatimu dengan takdir yang Allah berikan. Masa depanmu tergantung pada apa yang kamu perjuangkan. Jangan biarkan keadaan menentukan jalanmu. Kerja keras bukan kunci mencapai sukses, tapi keseimbangan pola pikir dan keinginan serta rasa syukur kepada Allah dengan berbuat baik serta manfaat untuk orang banyak. Hidup ini permainan. Jika kamu ingin menang dengan sukses, ikuti aturan agama Allah, maka Allah menuntunmu untuk mendapatkan semua keinginan baikmu, dan kamu akan banyak kecewa jika kamu ikuti permainan yang diciptakan manusia. Kesulitan dan masalah adalah ujian yang akan membuatmu bertambah kuat untuk mendapatkan cita-citamu dan teguh memegang prinsip atau komitmen yang sudah kamu buat sendiri. Meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Jangan habiskan waktu untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Buat langkah-langkah kecil yang bisa membuat lompatan besar di hidupmu. Jangan biarkan iri menghancurkan hatimu. Berbuatlah dengan tulus, berjuanglah tanpa henti. Karena yang terpenting adalah doa dan usaha, sisanya tawakal. Serahkan semua kepada Allah. Allah selalu bersama kita dan kamu tidak sendiri, nak. Ada bapak, ibu dan adikmu, Anto, yang selalu mendukungmu. Kita akan selalu ada untukmu. Setelah merenung sebentar, Nina melanjutkan catatannya. Aku tidak perlu membandingkan diriku dengan orang lain. Fokus pada apa yang dapat aku kendalikan, yaitu pikiran dan tindakanku. Membedakan antara hal-hal yang dapat aku kendalikan, pikiran dan tindakan, dan hal-hal yang tidak dapat aku kendalikan, peristiwa eksternal. Menerima takdir, hati dan pikiran akan lebih tenang dan damai. Mengusahakan untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan atau kecemasan. Akan kubaca sebanyak mungkin catatan ini agar aku kuat dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang membuat sakit atau terpuruk. Langkah-langkah kecil yang bisa membuat lompatan besar. Pikir Nina mendalami kata-kata ayahnya. Aku akan membuat jadwal harian tentang aktivitas rutin dari jam bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku harus konsisten serta komitmen untuk melaksanakan dengan jadwal yang aku buat sendiri. Gumam Nina. Siang itu, angin berhembus lembut di taman sekolah. Daun-daun bergoyang menciptakan suasana tenang yang sejenak mengusir hiruk-pikuk jam istirahat. Nina duduk di bangku taman, menikmati sesaat ketenangan, hingga tiba-tiba suara ceria memecah lamunannya. "Hai Nina, lama nggak ketemu?" sapa Nursanti sambil melambaikan tangan. Nina langsung tersenyum lebar melihat sahabat lamanya. "Iya, lama banget, San. Kayaknya setahun," balas Nina sambil tertawa kecil. Mereka berdua duduk berhadapan. Nursanti dengan gaya cerianya bertanya, "Gimana? Asik nggak sekolah favorit kita ini?" Pertanyaan itu membuat senyum Nina meredup. Ia terdiam sejenak. Bayangan perlakuan teman-temannya kembali terlintas. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Sant, aku nggak tahu harus bilang gimana, tapi beberapa teman sekelas suka ledekin aku. Mereka bilang aku beda karena pekerjaan ayahku cuma tukang ojek dan sepatuku kelihatan usang." Nursanti mendengarkan dengan seksama.
Ia tahu betul seperti apa Nina, gadis yang selalu ceria dan kuat, tapi kali ini sahabatnya terlihat rapuh. Dia mengerti bagaimana dunia remaja, terutama di lingkungan yang penuh persaingan dan kesenjangan, bisa sangat kejam. "Nin," ujar Nursanti pelan tapi tegas, "nanti pulang bareng aku ya, kita beli sepatu baru." Nina tersenyum kecil, tapi menggeleng. "Nggak usah, Sant. Terima kasih, kamu udah terlalu banyak bantu aku. Aku dengar nasihat Bapak dan aku harus belajar kuat dan mandiri. Aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang lain." Nursanti menghela napas, memahami sepenuhnya sifat Nina. Sahabatnya ini memang keras kepala kalau soal bantuan materi. Tapi justru itulah yang selalu Nursanti kagumi dari Nina. Keteguhannya untuk selalu berdiri di atas kakinya sendiri. "Baiklah," jawab Nursanti sambil tersenyum. "Tapi nanti kamu ke rumah ya. Kita belajar bareng lagi, seperti dulu waktu SMP. Aku nggak mau belajar sendirian." "Siap, Bos," balas Nina sambil tertawa, membuat suasana kembali ceria. Mereka terus mengobrol, membahas hal-hal ringan, mulai dari guru-guru yang lucu hingga rencana liburan sekolah. Tawa mereka memenuhi taman, seakan tidak ada masalah yang bisa mengalahkan persahabatan mereka. Di tengah perbincangan itu, Nina merasa hatinya lebih ringan. Kehadiran Nursanti mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Sementara Nursanti, meski tahu Nina kuat, selalu berusaha memastikan sahabatnya tahu bahwa dia akan selalu ada untuk mendukungnya. Di balik canda dan tawa, persahabatan mereka adalah benteng kokoh yang saling menguatkan. Mereka mungkin berbeda kelas, tapi hati mereka tetap satu, saling menopang saat badai datang. Dan di dunia yang penuh tantangan ini, mereka tahu bahwa memiliki sahabat sejati adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupnya. Siang itu, matahari terik menyinari lapangan sekolah. Keringat bercucuran di wajah para siswa yang tengah mengikuti pelajaran olahraga. Kali ini, pelajaran yang diajarkan adalah basket, olahraga yang penuh semangat dan kerjasama. Namun, bagi Nina, hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Ketika permainan dimulai, Nina berlari ke sana kemari, mengikuti alur permainan dengan semangat. Namun, meski ia sudah membuka posisi berkali-kali, bola tak pernah sampai di tangannya. Berkali-kali ia melambaikan tangan, berteriak, "Oper ke sini." Tapi teman-temannya berpura-pura tak mendengar. Mereka lebih memilih mengoper ke teman lain, seolah Nina tak ada di lapangan. Nina berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Ia tahu apa yang terjadi. Ini bukan soal permainan, tapi soal siapa dirinya. Saat ia terus berlari, tiba-tiba terdengar suara robekan kecil. Sepatu usangnya yang sudah bertahan sekian lama akhirnya sobek. Ia berhenti sejenak, menunduk melihat sepatu yang sudah tak lagi kuat menahan waktu. Tapi sebelum ia sempat melakukan apa-apa, salah satu temannya langsung mengejek dengan suara keras. "Kalau mau olahraga, ganti dong sepatunya. Masa pakai sepatu butut itu melulu?" teriak salah satu anak, diikuti tawa dari beberapa teman lainnya. Nina terdiam, lidahnya keluh. Hatinya terasa diremas-remas oleh kata-kata itu. Ledekan itu seperti duri yang menusuk perlahan. Semakin dalam setiap kali mereka tertawa. "Wah, sepatu kayak gitu buat apa dibawa ke sekolah kita yang bergengsi ini?" Cibir yang lain. "Aduh, nanti rusak lapangan kita kalau dipakai dia terus." Tambah satu lagi disambut gelak tawa. Namun, di tengah ledekan yang bertubi-tubi, Nina tetap berdiri tegak. Ia mencoba tetap tenang meskipun hatinya bergetar hebat. Di dalam hatinya, dia ingat nasihat ayahnya. "Fokuslah pada cita-citamu, nak. Jangan biarkan perlakuan orang lain yang tidak adil membuatmu lemah. Kalahkan mereka dengan prestasimu." Saat tawa mereka semakin keras, tiba-tiba suara lain muncul. "Hei, udah dong. Nggak lucu tahu ngeledek orang kayak gitu," ucap Nursanti, yang kebetulan lewat. Nursanti menghampiri Nina, memegang bahunya dengan lembut. "Kamu nggak apa-apa kan, Nin?" Nina mengangguk sambil tersenyum tenang. Lalu seorang teman lain yang jarang bicara, Andi, ikut menyela. "Sudah teman-teman, kita main basket, bukan main ejek-ejekan. Kalau Nina nggak diajak main, buat apa kita belajar kerja sama?" Ucapnya dengan tegas. Suasana tiba-tiba hening. Beberapa teman yang tadi tertawa mulai merasa tidak enak. Perlahan mereka mundur, menyadari bahwa mereka telah berlebihan.
Nina menatap Nursanti dan Andi dengan rasa terima kasih yang dalam. Meski hatinya masih terasa sakit, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada yang peduli, ada yang mau berdiri di sampingnya. Setelah itu, permainan dilanjutkan. Nursanti tetap berada di sekitar lapangan. Dia ingin memastikan jika sahabatnya baik-baik saja. Dan meski Nina tidak menerima banyak operan, ia merasa lebih kuat. Di dalam hatinya ia bertekad, aku akan terus berjuang. Bukan untuk membuktikan kepada mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku akan menjadi lebih kuat. Hari-hari di sekolah bagi Nina tak ubahnya medan ujian. Meski ia selalu berusaha mengingat nasihat ayahnya, meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Jangan habiskan waktu untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Nyatanya, memang tak mudah bagi Nina untuk melaluinya, tapi kata-kata itu cukup membuatnya lebih tegar dari hari biasanya. Pagi itu, saat pelajaran fisika, Pak Guru tiba-tiba mengumumkan kuis mendadak. Seluruh kelas mendadak riuh. Nina, meskipun terkejut, tetap percaya diri. Ia sudah belajar setiap malam dan subuh seperti biasa, mencatat dengan rapi setiap poin penting pelajaran. Namun saat soal kuis dibagikan, alisnya langsung mengernyit. Soal-soalnya jauh lebih sulit dari yang ia duga. Ia berusaha keras mengingat setiap materi yang telah dipelajarinya, namun sebagian besar terasa asing. Waktu terus berjalan, dan Nina menulis sebisa mungkin, meski di dalam hatinya sudah merasa tak yakin dengan jawabannya. Ketika waktu habis, lembar jawaban dikumpulkan. Tak lama, Pak Guru mulai membahas soal dan jawaban. Nina memandangi setiap jawaban dengan gugup. Satu persatu menyadari bahwa banyak jawabannya yang salah. Nilai aku pasti buruk, pikirnya. Hatinya mulai remuk. Di sekitar kelas beberapa temannya terlihat sumringah. Mereka tertawa kecil saling bercanda tentang betapa mudahnya kuis itu. Gampang banget kan? Untung kita udah latihan di les privat kemarin, ujar salah satu anak dengan nada bangga. Nina hanya bisa menunduk. Les privat, mereka punya semua fasilitas itu sementara aku, pikirnya. Ia mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin mengalahkan mereka dengan prestasiku, tapi kenyataannya mereka jauh di depan. Nilai burukku hanya akan membuat mereka semakin merendahkanku. Apakah mereka akan bilang, sudah miskin, bodoh pula? Pikiran-pikiran itu terus menghantamnya sepanjang sisa pelajaran. Hingga bel pulang berbunyi. Dengan langkah yang lemah, Nina menuju taman sekolah, mencari tempat untuk merenung sendirian. Duduk di bangku taman, tatapannya kosong. Angin siang bertiup pelan tapi tak mampu menyejukkan hatinya yang terasa berat. Ia menatap ke arah langit biru, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Kenapa aku harus berada di sini? Di sekolah ini, semua orang bukan hanya pintar, tapi juga punya segalanya. Mereka bisa les privat, punya buku-buku tambahan dan segala fasilitas. Aku hanya punya waktu malam dan subuh untuk belajar, tapi itu nggak cukup. Apa aku terlalu bermimpi bisa bersaing di sini? Nina memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara di kepalanya tak mau berhenti. Apa yang akan mereka bilang besok saat nilai-nilai dibagikan? Mereka pasti akan tertawa melihat nilaiku yang rendah. Bayangan ejekan dan cemoohan temannya mulai muncul di benaknya. Pasti mereka akan bilang, oh pantas aja, ayahnya cuma tukang ojek, ya nilainya segitu. Pikiran itu membuat Nina semakin terpukul. Dadanya terasa sesak, seolah dunia ini terlalu sempit untuknya. Ia tahu, di sekolah ini ia tak hanya harus berjuang menghadapi soal-soal sulit, tetapi juga menghadapi pandangan dan perlakuan yang merendahkannya. Namun di balik keraguannya, ada suara kecil dalam hatinya yang mencoba menguatkan. Aku tidak boleh menyerah, aku sudah sampai di sini. Jika aku jatuh hari ini, itu bukan akhir, aku harus bangkit lagi. Tanpa sengaja matanya melirik kertas yang tergeletak di taman, entah kenapa Nina merasa tertarik. Di pungut kertas itu di sana tertulis, kegagalan dalam ujian sekolah bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan kamu bisa memanfaatkannya untuk menjadi lebih kuat. Kamu bisa mencari tahu apa yang membuatmu kurang berhasil dan mencari solusi untuk memperbaiki diri di masa depan. Masih banyak kesempatan lain untuk mencapai cita-citamu.
Masih ada besok atau lusa untuk menyempurnakannya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Nina menyimak kalimat itu dengan hati. Setelah paham membaca kalimat itu, di tengah segala keraguan dan rasa sakitnya, perlahan hati Nina kembali tenang. Dia tahu bahwa jalan menuju keberhasilan tak pernah mudah. Dan Nina tetap bertekad untuk terus melangkah meski langkah itu terasa berat. Hari itu di taman sekolah, Nina menangis pelan. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tangis pada hari ini bukanlah tanda kekalahan. Tangis itu adalah jeda sebelum ia kembali berjuang. Sepulang sekolah, Nina merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga batin. Beban hari itu begitu berat. Namun, seperti kebiasaannya, ia segera mengambil air wudhu. Air dingin yang mengalir di wajahnya seolah membersihkan segala resah yang menghimpit hatinya. Di ruang kecil yang sederhana, Nina berdiri menghadap kiblat. Ketika ia mengangkat takbir, seolah segala keluh kesah yang selama ini menumpuk meluruh bersama lafaz Allahu Akbar. Rukuknya penuh khusyuk, dan ketika ia bersujud terakhir, tangis yang tertahan akhirnya tumpah. Dalam isak sujudnya, ia berdoa pelan namun penuh ketulusan. Ya Allah, maafkan dosaku dan dosa bapa serta ibuku. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang begitu banyak Kau curahkan untukku dan keluargaku. Ya Allah, maafkan jika aku menangis karena ujian yang Engkau berikan. Berikan aku keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Berikan aku petunjuk dan bimbingan-Mu agar Engkau berkahi jalan menuju cita-citaku. Amin. Air mata yang mengalir terasa seperti tetes embun yang menyejukkan jiwa. Setelah doa itu, Nina bangkit dari sujudnya dengan hati yang lebih lapang. Ada ketenangan yang meresap, seolah air sejuk menyirami hatinya yang gersang. Ia duduk sejenak di lantai kamar, menatap langit-langit yang tampak redup. Namun dalam keheningan itu, pikirannya mulai jernih. Nina segera meraih catatan kecil yang berisi nasihat dari ayahnya. Setiap kata di sana seolah hidup, memberikan semangat baru yang membara. Meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Jangan habiskan waktu untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di telinganya. Nina menatap lemarinya yang penuh dengan poster motivasi dan impian masa depannya. Salah satu tulisan di sana menarik perhatiannya. Kata-kata saja tidak cukup. Kita perlu melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan cita-cita. Tentukan langkah-langkah konkret yang akan kamu ambil untuk mencapai tujuanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Mata Nina berbinar. Kesedihan yang tadi menyelimuti hatinya perlahan tergantikan oleh tekad yang baru. Ia sadar mengeluh tidak akan mengubah keadaan, tetapi tindakan akan membawa perubahan. Dengan semangat itu, Nina mengambil buku catatan hariannya. Tangan kecilnya mulai menulis rencana baru. Ia tahu, jika ingin bertahan dan bersaing, ia harus disiplin. Bukan hanya disiplin belajar, tetapi juga disiplin menjalani hidup dengan keikhlasan dan doa. Di halaman kosong, Nina mulai menyusun jadwal harian. Jam 3 pagi, bangun, salat tahajud, membaca Al-Quran 3 lembar. Jam 4.30, istirahat sejenak, lalu salat subuh. Jam 5 pagi, membuka buku pelajaran yang akan diajarkan hari ini. Mencatat hal-hal yang perlu ditanyakan. Jam 5.30, membantu ibu memasak atau merapikan rumah. Jam 6.30, berangkat ke sekolah. Jam 13.30, pulang sekolah, istirahat sejenak. Jam 15, mendalami pelajaran yang diajarkan hari itu. 15.30, waktu bermain sejenak. Jam 17.30, membantu mempersiapkan makanan untuk keluarga. Jam 18, syalat maghrib berjamaah, mengaji dan bercengkrama bersama keluarga. Jam 19, syalat isya berjamaah. Jam 19.30, belajar atau mengerjakan PR hingga pukul 21.30. Jam 21.30, syalat hajat, lalu tidur. Saat ia menulis, hatinya terasa lebih tenang. Setiap huruf yang ia goreskan adalah janji kepada dirinya sendiri. Aku akan menjalani ini dengan konsisten. Setiap langkah kecil yang kuambil akan membawaku lebih dekat ke impianku. Selesai menulis, Nina menatap jadwal itu dengan senyuman tipis. Meski tantangan masih menunggu di depan, ia kini lebih siap. Ia tahu
bukan hanya tekad dan doa yang penting, tetapi juga usaha yang nyata. Malam itu, Nina menutup hari dengan salat hajat, memohon kekuatan dari Allah untuk menjalani rencana barunya. Dengan hati yang lebih kuat, ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak akan kalah. Jika aku kalah, sejatinya bukan oleh mereka tapi oleh rasa putus asaku sendiri." Dan dengan itu, Nina memejamkan mata. Akhirnya Nina tertidur lelap. Nina bersiap menyongsong hari baru dengan semangat baru. Sejak malam itu, keraguan yang dulu membebani Nina seolah hilang tertiup angin. Ia menemukan pijakan baru dalam hidupnya di sekolah. Setiap pagi, ia melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan kepala tegak, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Cibiran dan tatapan merendahkan dari beberapa teman yang dulu menyakitinya kini tidak lagi menggoyahkan hati Nina. Ia memilih menyikapinya dengan senyum tenang, tanpa rasa marah atau iri. Dalam benaknya ia selalu mengingat pesan ayahnya, "Jangan habiskan waktu mengeluh, fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan." Saat jam istirahat, ketika teman-temannya berkumpul di kantin atau bercanda di taman, Nina memilih sudut sunyi di perpustakaan. Rak-rak buku menjadi sahabat barunya. Ia menyerap pengetahuan dari buku-buku fisika, matematika, dan literatur yang sulit, menjadikannya bekal untuk bersaing di kelas. "Setiap halaman yang kubaca adalah langkah kecil menuju impianku," pikir Nina sambil mencatat poin-poin penting. Di perpustakaan, Nina menemukan dunia yang membebaskannya dari tekanan sosial. Bagi Nina, buku bukan hanya sarana belajar, tetapi juga alat untuk memperkuat kepercayaan dirinya. Semakin ia memahami materi, semakin besar keyakinannya bahwa ia bisa mengalahkan tantangan akademik di sekolah favorit ini. Ketika hidup menawarkan tantangan, kita diberi pilihan, bangkit melawan atau tenggelam dalam keputusasaan. Nina adalah contoh nyata bagaimana mental baja dan mindset positif bisa mengubah jalannya kehidupan. Dari latar belakang keluarga sederhana, Nina tumbuh dengan rasa rendah diri akibat kemiskinan. Namun dia memahami satu hal penting, kunci sukses bukan terletak pada seberapa besar masalah kita, tetapi pada seberapa kuat kita menghadapi dan mengatasinya. Nina mempraktikkan prinsip-prinsip yang kini sering kita dengar di berbagai platform. Growth mindset, percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui pandai bersyukur, memperbanyak berbuat baik, mengembangkan berpikir positif, menghilangkan pikiran negatifnya. Financial freedom, meski berasal dari keluarga kurang mampu, Nina sadar pentingnya mempersiapkan masa depan dengan cerdas. Self-improvement, ia terus belajar, mencari solusi, dan menerapkan strategi hidup sederhana tapi berdampak besar. Saat menghadapi stigma sosial bahwa kemiskinan adalah takdir, Nina justru mematahkan anggapan itu dengan pola pikir berdaya dan konsistensi dalam bertindak. Apa rahasia Nina dalam melawan rasa rendah diri dan stigma sosial? Bagaimana ia merancang strategi hidup agar lepas dari rantai kemiskinan? Semua jawabannya ada di volume 2. Di sana, Nina akan mengajarkan kita tentang power of resilience, smart goals, dan cara membangun jaringan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Jangan lewatkan perjalanan ini. Subscribe channel kami, like, komen, dan share kisah ini untuk mereka yang membutuhkan inspirasi, motivasi, dan solusi hidup. Mari bersama kita ubah tantangan menjadi peluang.